Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dipersiapkan bukunya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Pertama, Adelia. Baik, untuk hari ini seperti janji saya kemarin, kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan masih di aljabar. Tetapi nanti soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal tentang soal cerita atau kehidupan sehari-hari kalian nanti. Tapi sebelum itu, yang saya tekankan di sini nanti adalah bukan bagaimana kalian menjawab pertanyaannya, tetapi nanti kalian harus bisa melakukan langkah-langkahnya. Materi kita yaitu tentang operasi aljabar. Tapi yang perlu diingat dalam operasi aljabar, kalian harus tahu dulu aturan-aturan dalam melakukan nanti operasi aljabar tersebut, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau nanti kalau ada pembagian. Nah, sebelum kita ke aljabarnya, untuk menyelesaikan persoalan aljabar, terutama soal cerita, sebenarnya ada beberapa cara yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang berpikir komputasional atau computational thinking. Apa itu sebenarnya? Sebenarnya cara ini sudah kalian praktekkan, tetapi tidak pernah kalian tuliskan. Tidak pernah kalian tuliskan. Yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu adalah sebuah cara berpikir, sebuah pendekatan untuk memecahkan suatu persoalan atau suatu permasalahan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara, salah satu terinspirasi dari cara berpikir komputer. Nah, di sini ada kata-kata cara berpikir komputer. Kalian sudah familiar dengan komputer, HP, apalagi alat-alat gadget yang sekarang mungkin sudah sangat canggih itu, tetapi terkadang kalian hanya mampu menggunakan, tidak tahu cara kerjanya, tidak tahu cara pemrosesan di dalamnya. Makanya hari ini saya akan menggunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan salah satu permasalahan dalam bentuk aljabar. Nah, tapi sebelum itu, saya minta kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Karena ada 32 siswa, berarti nanti akan ada 8 kelompok. Silakan untuk kelompok yang sini langsung geser saja. 2 laki, 2 perempuan geser, 2 laki, 2 perempuan nanti geser. Silakan. Sudah? Yang menghadap belakang nanti bisa hadap ke sini dulu, ya. Baik, sudah semua. Nanti saya beri nama dari mulai dari sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, dan 8. Nah, nanti tugas kelompoknya akan saya berikan lembar kerja. Lembar kerja kalian kerjakan nanti, terus ada permasalahan di akhir, nanti kalian juga diskusikan. Setelah itu saya minta nanti presentasi ke depan. Tidak apa-apa, semampunya saja.
Baik, sebelum ke situ, saya ingin tahu sebenarnya apa itu berpikir komputasional. Saya ulangi lagi, berpikir komputasional itu adalah salah satu pendekatan penyelesaian masalah dengan ini, caranya dengan meniru atau terinspirasi dengan cara berpikir sebuah komputer. Jadi sebuah komputer itu pada dasarnya diprogram, di dalamnya ada program, dan program itu berisi langkah-langkah yang jelas, ya, langkah-langkah yang jelas. Sama halnya nanti kalian mengerjakan untuk sebuah permasalahan, kalian harus mengidentifikasi dulu sebelum menyelesaikan masalah tersebut. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nih, perhatikan. Nanti akan ada 4 unsur dalam apa namanya computational thinking ini atau berpikir komputasional ini. Yang pertama nanti yaitu dengan dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Jadi gini, kalian setiap hari memiliki masalah loh itu. Masalahnya banyak sekali. Nah, dekomposisi itu sebenarnya memecah masalah-masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian-bagian yang kecil ini dikerjakan terlebih dahulu. Selesai satu, pasti satu masalah ini selesai. Ini namanya dekomposisi. Nah, bahasanya seperti ini, memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi kalian nanti diminta mengidentifikasi. Jadi suatu saat kalau kalian menemukan permasalahan apapun loh ya, silahkan kalian analisa dulu sebelum kalian bertindak. Oh, masalah ini penyebabnya ini. Saya harus menyelesaikannya satu per satu biar lebih mudah. Itu namanya dekomposisi. Saya yakin kalian sudah pernah melaksanakan ini tapi tidak tahu artinya. Terus yang kedua, pengenalan pola. Pola, contoh misalkan, yang sering bolos apa orang ini? Enggak. Nah, contoh seperti ini gampang saja. Kalau kalian melihat teman-teman kalian yang apa namanya sering bolos, itu mesti kalian hafal. Bolosnya yang di sana. Lewatnya mana? Sana. Mesti kalian tak tahu karena apa? Setiap hari menghafalkan pola-pola mereka. Oh, si A dia berangkat lewat sini, beloknya lewat sana, nanti sampai sekolahan turunnya di sana. Itu namanya pola. Itu salah satu cara penyelesaian masalah. Jadi tahu polanya, oh habis ini, mesti bari kingko apa? Nang kene. Itu namanya pola atau pattern recognition. Ini mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusinya. Nah, jadi misalkan saya jadi guru kalian, kok ada siswa yang enggak masuk. Mesti saya tanya, ini kemana enggak masuk? Bolos. Nah, bolosnya kemana? Di parkiran. Nah, lewatnya tadi mana? Lompat tembok. Nah, itu sudah pola. Jadi pasti seperti itu akan ketemu solusinya. Oh, nanti solusinya bagaimana? Saya akan meninggikan temboknya biar gak iso dilompati. Saya akan datang ke parkiran tak jemput biar sampai sekolah. Nah, itu pola yang harus kalian amati nanti. Yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi itu bahasanya itu abaikan yang tidak penting. Nah, jadi kalau kalian ketemu masalah, dua masalah, fokus di masalahnya. Jangan pikirkan sing ra penting, ya. Yang tidak penting singkirkan dulu sampai selesai masalahnya. Ini namanya abstraksi. Nih, memfokuskan pada informasi-informasi yang penting dan abaikan detail yang tidak relevan, yang tidak berhubungan dengan masalah itu. Kalian punya misalkan pengen beli sesuatu, ya kamu harus fokus di situ. Caranya bagaimana? Abaikan cara lain atau hal-hal yang mengganggu fokus kalian. Ini namanya abstraksi. Yang terakhir namanya berpikir algoritmik atau algoritma. Mungkin kalian sering dengar ini. Nah, ini yang sering digunakan dalam komputer. Algoritma itu langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Tidak hanya masalah, suatu kegiatan juga sama saja. Nih, membuat langkah-langkah sistematis.
Saatnya istirahat. It's time to have a break. Lanjutkan. Langkah-langkah sistematis, terurut untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalian membuat bahasanya itu skenarionya. Saya punya masalah ini. Langkahnya bagaimana? Pertama saya harus seperti ini. Habis itu ini, kalau ini gagal saya harus ke sini. Kalau ini gagal lagi saya harus ke sini. Sampai masalah kamu selesai. Itu namanya algoritma. Sering sekali ada di dunia kita, di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya perhatikan ini. Ini pasti kalian sering lihat juga. Nah, pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Siapa yang belum pernah lihat ini? Semuanya sudah pernah lihat ini? Ini apa? Nah, apa? Game, ya. Pernah main game ini? Pernah. Nah, kira-kira kalau kalian main game, itu jadi masalah ora? Di dalam game itu banyak sekali masalah-masalah. Tujuan kalian main game ini apa? Finishnya game ini apa? Kemenangan. Yen ben menang piye carane? Perang, pokoknya piye caramu ngalahke musuhe gitu kan. Itu yang sederhana yang kalian lihat. Tetapi di dalamnya itu terdapat banyak program, terdapat banyak algoritma yang kalian mungkin tidak pernah tahu. Ya, pernah ya ini ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, perhatikan di sini. Jadi saya cuma lihat yang sering kalian mainkan saja. Sepengetahuan saya, nih, setelah saya amati, ternyata dalam game ini itu ada 4 role. Ya, 4 atau 5? 5. Oh ya, 5 role. Ada yang sebagai apa itu defense, penyerang dan seterusnya. Mereka punya karakter masing-masing. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itu tergantung hero ya, hero yang kalian pilih. Ya. Nah, apa hubungannya? Nah, sekarang perhatikan. Kalian pernah melihat, kalau saya lihat di YouTube atau di berita-berita itu, ada kompetisi e-sport yang melombakan ini, benar ya? Terdiri dari berapa orang biasanya? Ya 5 ini ya, 5. Terus, apakah kira-kira ya, menurut kalian, mereka itu asal main, atau sebelum main mereka menganalisa dulu? Pokoknya, tapi ada juga yang mungkin di antara kalian pokoknya main sih, pokoknya dipukul sak kemenge, mbuh mati mbuh ora, pokoknya maju gitu ya. Tapi saya lihat, saya amati di pertandingan itu enggak. Mereka apa? Mengamati antara lawan-lawannya dan teman-temannya. Jadi tidak asal maju, tidak asal nyerang. Nah, ini salah satu algoritma yang mereka pakai. Kenapa? Sekarang perhatikan baik-baik. Nah, saya mengamati ini. Ada yang namanya di game itu HP, HP atau namanya health point. Nggak tahu? Tahu. Ini bagian mana? Nah, ini kan. Warna hijau, ada yang warna merah. Kamu perhatikan bar-barnya, kotak-kotaknya itu. Ada yang tebal sekali, ya kan? Ada yang ya agak tebal dan itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, sebenarnya di dalam sini ada matematika yang bermain dan kalian tidak tahu. Ada aturan-aturan yang berlaku yang kalian tahu hanya bentuk visualnya saja. Padahal di dalam itu banyak perhitungan-perhitungan yang dimana ketika kalian melakukan sesuatu, perhitungan itu main. Oh, saya pukul sekali, HP-nya berkurang segini. Oh, saya pukul 2 kali, jika dia tidak punya defense, dia akan berkurang banyak. Kalau punya defense berkurang sedikit. Nah, sebenarnya
ini ada kaitannya erat dengan matematika. Mereka menganalisa kalau pakai hero ini, terus kalau ketemu musuh ini, kalau dia pakai item ini, saya harus pakai item ini agar tidak mati, agar tidak habis HP saya. Kalau dia ganti item, ya saya harus menyesuaikan. Inilah yang kita sebut mengamati pola, memecah masalah, terus menentukan langkah-langkahnya. Ini yang sangat kompleks, jadi dalam satu game ini sudah sangat kompleks sekali. Tidak sembarangan cuma sekedar main game saja. Nanti suatu saat kalau kalian punya kesempatan buat sebuah game sederhana, kalian akan tahu rumitnya yang berada di dalam game itu apa. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Ada apa ini? Attack, damage, apalagi. Nah, dan seterusnya. Dia namanya adalah, kalau dalam matematika disebut variabel. Tadi tujuan kalian main game ini biar apa? Menang. Ben menang kuwi, satu, kalian harus punya skill. Dua, kalau skill kalian wis cukup, level kalian harus naik. Tiga, yang levelnya naik, musuhmu yo naik, kalian harus punya item yang sesuai. Jadi banyak variabel yang mempengaruhi. Kalau ini di dalam matematika, yang kalian kerjakan kemarin, variabel X, variabel Z, kalau dia diimplementasikan ke dalam game, ya ini. X itu sebagai misalkan skillnya, Y itu misalkan sebagai itemnya. Semakin besar skill dan itemnya, nilainya akan semakin besar. Kalau kita diserang bagaimana? Mungkin item kita bisa menghadang, HP kita bisa berkurang. Itu semua elemen-elemen di situ merupakan sebuah variabel. Ada banyak sekali ini. Ada tadi apa? Ada skill, itu anggaplah X. Terus item anggaplah dia Y. Apalagi yang ada di situ semua. Semua yang ada di situ adalah variabel dan harus dihitung. Padahal kemarin kalian hanya menghitung beberapa variabel saja sudah kebingungan. Apalagi di dalam ini, kalau kalian disuruh menghitung, menganalisa, jadi di tim itu ada namanya menganalisa. Oh, ketika kita menggunakan hero ini, kalau pengen damage-nya besar, harus pakai item ini karena kemampuannya sekian persen kali sekian persen. Kalau yang ketemu itemnya musuh seperti ini, harus diganti dengan item ini. Dia sudah menganalisa seperti itu. Jadi jangan dikira orang gamer itu orang-orang yang nggak bisa ngitung. Mereka sudah menghitung jauh sekali sebelum mereka memainkan game itu. Makanya peluang kemenangan mereka sangat besar. Karena apa? Itu terhitung, bisa dihitung. Jadi tidak hanya dengan skill tangan kalian saja sebenarnya. Itu secara matematis bisa dihitung dan peluang menangnya juga sangat besar. Mungkin yang kalian lihat hanya sekedar mereka memainkan sebuah game, 3 pencet-pencet terus pilih, tapi dalam memilih ini ketika terjadi kesalahan sangat fatal sekali. Nih, salah hitung ya sudah kalah. Ini skill. Ada lagi. Nah, ini. Oh, kalau saya menggunakan item ini bisa apa ini? Menambahkan 800 HP. Dapat menambahkan physical defense, dapat menambahkan apa ini? Cooldown reduction. Berarti ini tipenya tipe bertahan berarti. Ada defense-nya, nambah nyawa, berarti dia tipe bertahan. Nah, kalau dihadapi dengan apa? Ya harus menyerang satunya mesti. Jadi kalau ketemu musuh dengan ini, saya harus mencari item menyerang. Tapi hati-hati, mereka juga punya hero yang menyerang. Nah, ini harus dianalisa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin kalian menjadi seorang analis. Ya. Tapi dengan sebuah aturan yang simple. Tidak sampai sekompleks ini. Kalau ini semua variabel diperhitungkan. Mulai dari skill, item, terus
monster dan seterusnya diperhitungkan. Tetapi nanti saya berikan sebuah challenge untuk kalian. Ada sebuah permasalahan. Kita punya aturan tertentu, sedikit aturan saja. Jadi saya menambahkan satu aturan saja. Nanti kalian selesaikan untuk menentukan di akhir nanti hero mana yang kira-kira menang dalam game ini. Ya. Tapi sebelumnya saya bagikan dulu lembar kerja kalian. Ke belakang. Untuk kelompok 1. Jadi saya minta kalian menjadi seorang analisalah pertempuran itu dengan langkah-langkahnya tadi. 1, pecahlah masalah itu menjadi beberapa masalah kecil. Yang kedua, silahkan kalian nanti menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini masalahnya yang sesuai dengan kalian. Nah, semua lihat di LKPD-nya masing-masing, lembar kerjanya. Di sini ada sebuah arena pertempuran. Saya sebut dia hero Ares. Saya ganti nama karena kemungkinan kalau saya buat sesuai dengan nama aslinya itu melanggar hak cipta mereka. Ya. Untuk kalian juga seperti itu. Sebelum kalian minta izin, jangan sekali-kali menggunakan nama-nama yang terkenal atau tertentu yang mungkin nanti bisa menimbulkan masalah. Ini saya buat hero Ares, memulai permainan dengan sejumlah HP tertentu, head point tadi tertentu ya, yang belum diketahui. Kita nggak tahu berapa banyaknya head point. Setiap hero punya masing-masing kan, ada yang head point-nya tebel, ada yang tipis. Nah, kita nggak tahu berapa itu. Di dalam perjalanannya, Ares menghadapi berbagai tantangan. Ia berhasil membunuh satu hero lawan di awal permainan. Tak lama setelah itu, Ares menerima 2 serangan berturut-turut dari hero musuh yang mengurangi kekuatannya. Di tengah pertarungan, seekor monster juga menyerangnya. Ia kemudian menggunakan satu item healing. Healing itu penyembuh, pemulihan boleh, untuk memulihkan dirinya. Sebelum pertandingan berakhir, Ares membunuh satu monster, namun jumlah tersebut belum cukup untuk memberinya tambahan kekuatan. Semua aksi dilakukan secara berurutan loh ya. Tidak boleh langsung loncat-loncat. Urutannya tadi 1, awal tadi membunuh satu hero, terus diserang, terus membunuh monster, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya HP Ares di akhir pertandingan. Nah ini, aturannya ada di situ, aturannya ada di LKPD kalian. Aturannya apa di situ? Yang pertama, sudah ketemu aturannya di depan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membunuh hero lawan, mendapatkan HP menambahkan HP saat itu. Terus diserang oleh hero lawan, mengurangi 1 HP, ada barbar itu ya. Ada strip-strip itu. Jadi kalau membunuh hero nambah 1, kalau diserang hero lawan berkurang 1. Diserang monster tidak berpengaruh. Di situ ya, aturannya seperti itu. Terus sebaliknya. Sebaliknya apa di situ? Ada aturan lagi. Menggunakan item healing menambah 1 bar HP, nambah 1.
Saatnya jam terbang dimulai. It's time to begin the next lesson. Yang terakhir, setiap 2 monster yang dibunuh menambah 1 bar HP. Nah, Ares melakukan itu semua. Kira-kira HP Ares terakhir itu berapa? Di situ sudah ada langkah-langkahnya tadi. Dekomposisi. Tadi apa? Memecah-mecah masalah. Yang pertama itu kita contohkan. Masalah yang pertamanya adalah HP awal tidak diketahui. Itu masalah pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, kira-kira apa? Masalah yang ada di situ. Masuk, HP tidak diketahui. Terus ketemu masalah apa lagi di situ? Apa? Yang jadi masalah apa lagi di situ? HP-nya nggak ada, nggak ketahui. Menerima serangan, ada enggak di situ? Yang pertama apa? Ada. Menerima serangan siapa itu? Lawan, ada. Yang pertama, yang kedua itu. Yang ketiga apa? Lawan, menerima serangan lawan. Selain menerima serangan lawan, kalimat pertama di situ apa? Berhasil membunuh 1 hero lawan. Kalau berhasil membunuh, nanti akibatnya apa tadi? Nah, nanti dihitung lagi, silahkan. Jadi semua yang dilakukan Ares di situ jadi masalah buat kalian. Ya. Silahkan nanti dihitung sesuai aturannya. Terakhir nanti kalian harus menentukan berapa banyaknya HP Ares. HP Ares berapa? X. Nah, itu variabel yang harus kalian gunakan. Silakan. Dimulai 20 menit cukup ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Bingung ini tuh. Jadi dekomposisi itu memecah-mecah ini kan permasalahan semua toh ini. Nah, tadi kan pertama HP-nya tidak diketahui, ini tulis HP awalnya. Nanti dijawab di sini, jawabnya di sini, langkah-langkahnya ini. Langkahnya di sini. Oh, HP awal nggak ketahui disebut apa? Tadi kamu misalkan apa toh? Oh, tadi langkahnya dia setelah itu membunuh 1 hero, berarti HP-nya bagaimana? Dikali 2. Ya kan? Membunuh 1 hero dikali 2. Berarti apa? Jadinya kalau awalnya dia mempunyai HP X, kalau membunuh 1 hero jadinya berapa HP-nya? Berarti apa? X 2X. Karena sampai sini 2X. Perjalanan lagi. Dia diserang 2 kali hero oleh hero lawan. HP-nya berkurang 2. Berarti sampai sini jadi apa? Awalnya tadi siap HP-nya berapa? Nah, terus 2x min 2. Nah, sampai sini langkahnya itu. Nah, terus habis itu dia menggunakan item healing bertambah 1, berarti di sini sampai sini apa? Tambahin nanti hasilnya berapa. Sampai sini terakhir membunuh 1 monster. Membunuh 1 monster. Nah, tadi apa? Berapa monster? Naik level tadi berapa monster aturannya? 2, dia baru membunuh 1 monster, berarti dia belum naik level. Berubah enggak ada tambahan. Gitu. Dan nanti terakhir ini tadi kamu mungkin pecah-pecah atau ini baru kamu susun di sini. Oh, berarti kok HP X kali 2 Nah, terus nanti di akhirnya itu berapa? Itu ya. Tapi dalam variabel X. Nah, ini adalah kegiatannya apa? Langkah-langkahnya Ares tadi. Nanti ada yang semua ditulis dulu langkah-langkahnya apa yang ada di sini. Kamu pecah. Habis itu yang nggak penting dibuang.
Tulis saja di sini yang nggak penting-penting. Apa sih nggak penting kira-kira apa tadi? Membunuh satu monster. Membunuh satu monster itu mempengaruhi HP enggak? Tidak, tulis di sini. Meskipun dia juga melakukan, tetapi di sini nggak penting, nggak ganggu. Bisa. Kan Jadi nanti kalau membunuhnya itu sininya nggak bisa ditulis. hmm? Yang sini nggak bisa ditulis. Tulis semua, ini semua itu ditulis. Membunuh Ya. Jadi semua apa yang terjadi ditulis. Rincian kejadiannya apa saja. Nah, ah. membunuh satu hero lawan. Oh iya, ikuti aja apa aja di situ, tulis. Oh, nanti apalagi toh. Dari sekian ini sih nggak penting apa. Ini. Nah, yang penting tulis nang kene. Lah iki nggak penting jadi nggak ada di sini. Ya kan nggak ada toh. Nah, ini cukup ini hasil akhirnya apa. Itu ya. Diurutkan. Urutkan anunya apa? Kejadiannya apa? Yang pertama kan HP-nya nggak ketahui. Terus yang kedua apa dia? Berhasil. Membunuh, tulis ini. Ya kan? Terus menerima serangan, tulis ini lagi. Terus apa? Menyerang. Oh, tulis. Terus terus sudah itu kan semua yang terjadi toh. Nah, setelah itu kira-kira dari semua yang terjadi itu ada enggak yang tidak penting sama sekali yang enggak mempengaruhi apa HP-nya? Serang monster. Diserang monster. Terus adalah kalau ada tulis ini. Nah, yang di sini yang enggak penting nanti jangan dimasukkan ke sini. Ya, kayak gini kan tadi Inta membunuh ini membunuh satu monster, apalagi tadi yang nggak penting nggak dimasuk di sini. Karena HP-nya nggak diketahui, berarti HP awal apa? Nah, nanti terus, dia membunuh satu hero, berarti HP-nya dikali 2, berarti jadinya apa? Sini 2x. Diserang 2 kali oleh hero lawan, berarti jadinya awalnya tadi berapa? 2x. Diserang hero lawan aturannya apa? HP-nya berkurang. Kalau diserang 2 kali, kurangnya berapa? 2. Berarti awalnya tadi siap berapa? Awal pertama X, tapi sudah membunuh 2x. Berarti di sini jadi berapa? Ayo. Awalnya 2x, berkurang berapa? 2, berarti diapakan? Kurangi berapa? 2. Nulisnya gimana? 2x kurangi 2. Nah, kan nggak bisa ditambah toh, nggak bisa dikurang kan? Tulis. Nah, sampai di sini tuh, habis itu menggunakan satu item berarti apa? Tambah berapa? 1. Berarti di sini jadinya apa nanti? Ayo. Gini, Pak. Saya nanti tak ke sana. Nanti tak ke sana. Awalnya sampai sini tadi nilainya berapa di HP-nya? Sampai sini. Terus habis itu menggunakan item healing jadinya berarti berapa? Nulisnya gimana berarti? 2x kurangi 2 tambah 1. Habis itu di sini membunuh satu monster. Aturannya apa tadi membunuh satu monster? Gak mempengaruhi karena yang mempengaruhi apa? Harus membunuh berapa monster? 2. Berarti gak nambah apa-apa. Berarti akhirnya nanti jadinya apa? 2x kurangi 2 tambah 1. Hasilnya 2x kurangi 2. Nah, nanti di sini silakan. Nah, hati-hati nanti disimpulkan di sana. Habis itu ada masalah ini. Jadi nanti caranya Enggak, ini hasil akhirnya. Kan ini caranya ini. Boleh IX, nanti X-nya dioperasikan. Hasil akhirnya jadi ini. Iya. Tapi sana ditulis dulu ya isinya nanti ya. Ya, benar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Amanda, Safa, Godelivus, dan Fajri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah kerja yang pertama adalah dekomposisi. Menentukan HP awal, membunuh satu hero lawan, menerima 2 serangan berturut-turut dari hero musuh, diserang oleh 1 monster, menggunakan 1 item healing, dan membunuh 1 monster. Dan langkah kedua, abraksi, atau hal yang tidak penting dan fokus pada bagian yang penting saja, yaitu membunuh 1 monster. Dan yang ketiga, algoritma, atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari kelompok kami, HP awal sebagai variabel yaitu X. Dan yang kedua, membunuh 1 hero HP dikali 2, yaitu X dikali 2. HP dikali 2 itu ya? HP dikali 2. Sama dengan 2X. Dan yang ketiga, menggunakan dan yang kedua diserang 2 kali oleh hero lawan, HP berkurang 2. Dan yang ketiga, menggunakan 1 item healing, HP bertambah 1. Yaitu 2X min 2 dan plus 1. Hasil akhirnya adalah 2X min 1. Jadi, HP yang dimiliki Ares di akhir pertandingan adalah 2X min 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, semua perhatikan. Jadi, dari soal atau permasalahan tersebut, kalian melaksanakan 3 langkah-langkah yang menjadi bagian dari cara berpikir komputasional. Yang pertama, kalian memecah permasalahan itu menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Tadi ada yang pertama, HP-nya tidak diketahui. Yang kedua, membunuh 1 hero lawan. Yang ketiga, diserang 2 kali oleh hero lawan. Keempat, ada yang diserang oleh monster, ada yang menggunakan item healing. Yang terakhir, membunuh 1 monster. Ini semua adalah kejadian-kejadian dalam masalah tersebut. Dari kejadian itu kalian cari abstraksinya. Yang tidak penting apa? Yang tidak penting tadi, 1, membunuh 1 hero karena tidak berpengaruh terhadap HP. Yang kedua apa? Sebenarnya ada 1 lagi, yaitu diserang oleh diserang oleh monster, itu juga tidak berpengaruh terhadap HP. Nah, yang berpengaruh apa tadi? Ada yang berpengaruh ini. Yang berpengaruh baru kalian tentukan. Diselesaikan melalui algoritma yang kalian susun.
Yang pertama, HP awal yang tidak diketahui, kalian anggap sebagai apa? X. Setelah itu membunuh membunuh satu hero dikali 2. Aturannya seperti itu, berarti jadinya 2X. Terus habis itu diserang 2 kali, jadi dikurangi 2. Menggunakan healing ditambah 1. Jadi HP-nya ini ada rumus. Ya, jadi mau hero-nya apapun, mau HP-nya mula-mula berapapun, tetap pakai rumus ini. Yaitu apa? 2X min 1. Ini adalah HP terakhir dari hero Ares. Ya. Kalau dia misalkan HP awalnya dia punya 4 kotak kolom itu, maka terakhir nanti hanya akan tersisa berapa? Kalau HP awalnya Ares itu 4, berarti HP akhirnya berapa jadi? Tinggal masih 7. Misalkan seperti itu. Ya, jadi ini penyelesaian secara umum ketika kalian nanti misalkan menggunakan sebuah hero atau seorang hero. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan. Ada soal 3 hero di LKPD itu. Kamu cari HP terakhirnya. Kira-kira dari ketiga hero itu, misalkan awalnya sama semua, yang memiliki HP terakhir paling banyak siapa? Silakan, kalian coba. Terakhir untuk hari ini. Refleksi itu kalian nanti diminta menyatakan apakah kalian itu sudah paham tentang komputasional ini atau tidak. Silahkan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kalian sudah paham tentang cara berpikir komputasional yang terdiri dari berapa tadi? 4. 1 apa? Dekomposisi. 2. Abstraksi. 3. Algoritma. Satunya apa? Pola. Nah, yang belum dipraktekkan di situ tadi apa? Pola. Itu ya, baru tiga unsur. Sudah paham ya ini ya? Tiga-tiganya tahu maksudnya tadi yang dipraktekkan? Tahu ya? Yang terakhir, bisakah kira-kira kalian menerapkannya untuk soal-soal yang lain? Bisa enggak? Kira-kira kalau diberi soal, bisa enggak? Kalau kalian bingung, silahkan dicoba soal yang nomor berapa? 2 dan nomor 3. Itu nanti. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Terakhir untuk hari ini, silahkan nanti untuk selanjutnya, jika ada kalian menemukan masalah-masalah yang terkait dengan apapun itu, kalian boleh menggunakan teknik ini. Yang pertama, dekomposisi. Apa dekomposisi tadi? Memecah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, menggunakan pola. Yaitu kalian mengamati pola-pola sehingga bisa mendapatkan solusi. Yang ketiga, dengan abstraksi, yaitu menghilangkan atau membuang bagian-bagian yang tidak penting. Yang terakhir, yang paling penting adalah dengan menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu untuk hari ini. Jangan lupa soal tadi dicoba di rumah. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.